Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel bisnis Kang Fajar. Iya teman-teman, kemarin ada yang bertanya kepada saya, kenapa seorang karyawan itu tidak menjadi seorang pedagang, dan seorang pedagang kenapa kok tidak menjadi seorang pengusaha saja? Pengen tahu jawabannya? Simak video ini. Begini teman-teman, seorang karyawan adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan. Jadi entah itu pabrik ataupun perusahaan, entah istilahnya karyawan adalah seseorang yang bekerja di suatu perusahaan orang lain. Jadi istilahnya dia kerja ikut orang. Kenapa seorang karyawan nyaman di dalam pekerjaannya padahal dia ikut orang? Kenapa dia tidak memutuskan untuk bekerja menjadi seorang pedagang saja? Mungkin yang bertanya seperti itu, dia bisa saja dia ketika itu dia langsung menjadi seorang pedagang. Jadi dia adalah seorang pedagang sejati. Jadi dia mulai dari lulus sekolah sampai beristri, mempunyai istri, dia menjadi seorang pedagang. Jadi dia nggak tahu bagaimana kerja ikut orang, bagaimana kerja ikut perusahaan. Jadi wajar dia kalau bilang seperti itu, teman-teman. Dan seorang karyawan juga begitu. Dia tidak pernah menjadi seorang pedagang. Dia tidak pernah merintis menjadi seorang pedagang. Maka dari itu dia itu tidak tahu apa yang dirasakan seorang pedagang. Kita bahas seorang karyawan. Dia katakanlah berada di perusahaan yang ternama lah, perusahaan elit. Gaji dia di perusahaan tersebut adalah UMR, yaitu katakanlah sekitar 3 juta lah. Kenapa karyawan tersebut tidak menengok bagaimana sih menjadi seorang pedagang? Kenapa dia tidak belajar menjadi seorang pedagang? Karena dia melihat seorang pedagang itu sebelah mata, dipandang sebelah mata, karena dia tahunya seorang pedagang itu kadang ada yang beli, kadang enggak. Dia memandangnya seperti itu, teman-teman. Jadi seorang karyawan itu dia berpikirnya, saya kerja ikut perusahaan pasti dibayar segini, pasti dibayar 3 juta per bulan, pasti dibayar UMR per bulan. Meskipun kerja saya istilahnya bisa cari kesempatan, kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang adalah memakan gaji buta. Memang saya juga pernah menjadi seorang karyawan, teman-teman. Memang perasaan saya waktu saya jadi seorang karyawan, saya pernah merasa agak sakit. Saya paksakan untuk masuk. Alasan saya nggak masuk karena saya merasa nggak enak saja, teman-teman, sama teman saya yang satu kerjaan dengan saya. Jadi saya memaksakan untuk masuk kerja. Dan akhirnya di pekerjaan saya merasa lelah. Akhirnya saya curi-curi kesempatan. Jadi saya nggak terlalu banyak bekerja di pabrik itu. Jadi itu, teman-teman, enaknya kerja di perusahaan orang lain adalah kita tiap bulan pasti digaji. Meskipun pekerjaan kita itu pekerjaan sepi ataupun ramai, kita tetap digaji. Itu nyamannya seorang karyawan. Dia itu merasa nyaman sekali dengan gaji tiap bulan itu pasti. Apalagi kalau karyawan tetap, dia sudah menjadi seorang karyawan tetap, pasti dia tidak akan keluar dari pabrik ataupun keluar dari perusahaannya. Dia pasti tidak akan mau tahu bagaimana sih menjadi seorang pedagang itu. Jadi keuntungan menjadi seorang karyawan yang kerja ikut orang itu, dia hanya mengandalkan gaji per bulan dan ada tambahan di hari
hari raya, maksudnya adalah THR, tunjangan hari raya, itu yang diandalkan oleh seorang karyawan. Jadi dia merasa sangat untung, per bulan sudah digaji, nanti lebaran dia dapat tambahan 1 kali gaji. Padahal seorang karyawan ini tidak tahu apa sih untungnya menjadi seorang pedagang. Tetapi seorang karyawan tidak akan pernah tahu kalau dia tidak mencoba menjadi pedagang. Dia tidak akan tahu bagaimana sih untungnya seorang pedagang dibanding seorang karyawan. Pedagang itu meskipun dia keadaan capek, bisa seenaknya dia bisa seenaknya dia tidak jualan karena tidak ikut dan tidak terikat waktu dan aturan, tidak ikut orang istilahnya. Jadi seorang pedagang itu pengen jualan ya jualan, pengen enggak ya enggak. Dan seorang karyawan itu juga tidak tahu kalau seorang pedagang itu penghasilannya per hari jika dikalkulasi 1 bulan, yang kelihatannya dia sepi ataupun jarang ada pembeli, tetapi dia bisa menghasilkan uang sebulannya itu melebihi UMR. Ini banyak sekali yang terjadi. Bukan seorang pedagang besar ya, hanya pedagang kecil seperti es teh ataupun es cappuccino. Karena saya sudah bertanya kepada teman-teman saya yang sudah menjadi seorang pedagang es. Saya tanyai keuntungan bersih setiap bulan itu kira-kira berapa. Saya tanya begitu, dia jawabnya kurang lebih 3 juta. Itu pun 3 juta itu tidak jualan full 1 bulan katanya. Itu kadang 1 minggu tidak jualan 2 kali, kadang 1 kali, kadang 2 kali, kadang 1 kali. Ya, ini seorang karyawan nggak tahu. Kalau seorang karyawan pasti akan ditetapkan liburnya, pasti biasanya sih tanggal merah. Selain tanggal merah, kalau dia tidak masuk alasan sakit, harus ribet lah pokoknya, harus memakai surat izin ke dokter. Kalau nggak ada keterangan surat izin ya dia kena SP 1 kali, 2 kali, 3 kali dia dikeluarkan. Kalau seorang pedagang, dia tidak memikirkan seperti itu. Kondisi badan tidak enak ya tidak jualan. Jadi seorang pedagang itu tidak terikat waktu dan aturan. Dia bisa kapan saja, jam berapa jualan dia bisa. Katakanlah dia biasanya jualan itu jam 10 pagi ya teman-teman ya. Tetapi dia malamnya itu begadang sama teman-temannya, nongkrong sama teman-temannya. Dia ingin jualan tetapi agak siang ya kan tidak ada yang memarahi, tidak ada yang memberi hukuman. Dia bisa jualan habis duhur bisa. Terkadang dia menentukan jam sendiri, kerja habis jualan habis duhur. Kalau dia biasanya itu pulang jam 5 sore, akhirnya dia memutuskan untuk pulang pas waktu malam Isya atau jam 7 atau jam 8. Bisa saja begitu kan, siapa tahu ada orang yang beli di jam-jam tersebut. Jadi seorang karyawan ini dia pikir gaji UMR itu sudah banyak, padahal seorang pedagang bisa jauh lebih dari UMR. Dan seorang karyawan tidak akan tahu bahwa seorang pedagang menjadi seorang pedagang itu pekerjaan yang sangat nyaman sekali, pekerjaan yang bikin suasana hati itu istilahnya itu banyak hiburan. Tahu kenapa? Ya, seorang pedagang pasti dia akan hubungannya sama orang-orang, banyak orang kan di jalan kan ada saja orang-orang yang bagaimana dan dia akan berteman dengan sama-sama seorang pedagang. Dia bisa cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sambil makan-makan, sambil minum-minum ataupun sambil merokok kadang. Coba di perusahaan yang elit, pasti dia tidak bisa ngemil, tidak bisa makan-makan, tidak bisa merokok. Ya satu lagi, seorang karyawan itu tidak akan tahu dan tidak akan mengerti bahwa seorang pedagang itu sebenarnya pekerjaan yang ringan.
Memang seorang karyawan yang bekerja di perusahaan, jika dia ditetapkan menjadi pegawai ataupun karyawan yang tetap, otomatis dia akan menjadi karyawan tetap sampai batas waktu usia yang ditentukan. Dan biasanya kalau pabrik seperti maksudnya PT, seorang perusahaan elit, perusahaan tinggi yang sudah menetapkan karyawannya, setelah dia akan dinyatakan pensiun pasti akan mendapatkan pesangon. Itu memang benar. Tetapi dia harus bisa bekerja dengan baik selama katakanlah ya usianya sampai 55 tahun, baru dia dinyatakan pensiun dan dapat pesangon. Bayangkan seorang karyawan, katakanlah pabrik kayu ya, pabrik kayu teman-teman ya. Pabrik kayu ini kerjanya juga berat. Kalau masih muda, masih usia 30, masih usia 35, 40 pun dia masih kuat. Tetapi kalau sudah mendekati usia 50, pasti dia akan kelelahan. Ini wajar, manusiawi teman-teman. Ya, ini yang tidak diantisipasi oleh seorang karyawan. Dia tidak mengerti tentang ini. Yang penting dia bisa per bulan gajian, bisa dikontrak, maksudnya jadi karyawan tetap, maksudnya bisa bekerja sampai tua. Yang penting dia berpikir seperti itu teman-teman, seorang karyawan. Nah, ini keuntungan menjadi seorang pedagang es ya. Pedagang es, dia itu jualan es, tidak berat. Meskipun sampai usia 50 ke atas, bahkan usia 60, saya yakin seorang pedagang masih kuat untuk jualan. Kalau dia sudah ada pelanggan, jadi dia tinggal menunggu dagangannya, ada orang beli, dia jual. Nah, begitulah kekurangan seorang karyawan. Kenapa dia kok tidak mau menjadi seorang pedagang? Karena dia tidak mencoba, dia tidak tahu seluk-beluknya seorang pedagang. Ya, pertanyaan selanjutnya ialah kenapa seorang pedagang tidak mencoba menjadi seorang pengusaha? Memang seorang pengusaha itu berasal dari seorang pedagang teman-teman, tetapi dia bisa mempunyai karyawan. Ya, ini sudah dianggap dia seorang pengusaha, meskipun pengusaha yang masih kecil. Dia itu bingung teman-teman. Seorang pedagang itu merasa kebingungan, bagaimana ya menjadi seorang pengusaha. Ada karyawan, nanti saya akan gaji karyawan. Dia bingung. Jadi seorang pedagang itu berpikir seperti ini teman-teman. Dia jualan es. Dia merasa sudah enak, dia merasa sudah nyaman. Memang saya akui, menjadi seorang pedagang itu memang nyaman banget. Tetapi teman-teman ya, kalau dia tidak dilanda musibah, namanya juga manusia, pasti akan terkena musibah seperti sakit, ataupun kecelakaan, ataupun apalah, banyak musibah. Dan akhirnya dia tidak akan bisa berjualan lagi. Nah, ini kesalahan seorang pedagang. Seorang pengusaha itu berpikir, kalau ini saya jualan terus-menerus sampai tua, lah kalau saya sakit, siapa yang menggantikan? Kalau saya ada musibah, siapa yang menggantikan jualan? Jadi prinsipnya seorang pengusaha adalah yang bekerja adalah uang, bukan dirinya sendiri. Seorang pedagang itu yang penting dia berpikir hari ini atau besok atau hari selanjutnya itu untungnya semakin banyak dan semakin banyak. Lah ini cara berpikirnya seorang pedagang. Kalau seorang pengusaha, dia tidak berpikir untung hari, maksudnya 1 hari, 2 hari, 3 hari untung banyak. Dia tidak berpikir. Dia hanya berpikir yang penting untung meskipun sedikit, asal usahanya itu lancar sampai bertahun-tahun. Ya, ini kekurangan seorang pedagang. Dia hanya fokus berjualan, yang penting laku. Jadi seorang pengusaha yang menengah kecil, menengah ke bawah, dia tidak memikirkan pemasukan tiap bulannya, bahkan setiap tahunnya.
banyak teman-teman seorang pengusaha yang gajinya, pemasukannya setiap bulan ataupun setiap tahunnya itu kalah dengan seorang karyawan, bahkan pedagang. Karena bukan soal itu, bukan soal pemasukan setahun 2 tahun yang dipikirkan seorang karyawan. Maksudnya seorang pengusaha. Seorang pengusaha meskipun dari kalangan menengah bawah, dia akan memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya. Yang penting dia bisa melakukan strategi penjualan, bisa mengembangkan suatu usahanya, tapi dia tidak bekerja. Dia tetap mempekerjakan orang, meskipun setiap bulannya istilahnya dia hanya mendapatkan untung 1 juta, gak masalah. Dia yang penting bisa mengembangkan usahanya, dan akhirnya dia yang dipikirkan seorang pengusaha biasanya adalah dia akan membuka cabang. Nah, ini kalahnya seorang pedagang dengan seorang pengusaha yang menengah ke bawah. Seorang pedagang tidak akan memikirkan membuka cabang karena dia sudah untung besar, dia sudah terlena dengan hasil untungnya itu setiap harinya. Dan yang pasti seorang pengusaha dari mulai yang kecil dan menengah ke bawah hingga menengah ke atas, dia belum usia 50 pasti sudah merasakan enak, merasakan nyaman, merasa tulang-tulangnya ini sudah tidak akan bekerja lagi, tetapi uang mereka yang bekerja. Terkadang juga banyak para pedagang itu memandang sebelah mata seorang pengusaha menengah ke bawah, teman-teman. Dia memandang usaha seperti itu dipekerjakan orang pasti untungnya sedikit. Jadi begitu teman-teman. Seorang karyawan tadi, kenapa dia tidak menjadi seorang pedagang? Ya memang dia nggak tahu trik dan kehidupan seorang pedagang itu bagaimana. Ya, kalau seorang karyawan itu tidak tahu tentang kehidupan seorang pedagang, bagaimana keseharian seorang pedagang. Tetapi seorang pedagang kenapa tidak menjadi seorang pengusaha? Karena seorang pedagang itu nggak tahu cara berpikirnya seorang pengusaha ke depan. Jadi para pedagang itu cuma berpikir sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, 1 bulan 1 tahun. Kalau seorang pengusaha, meskipun pengusaha yang menengah ke bawah, dia akan berpikir jauh ke depan, yaitu 20 tahun lagi, bahkan 30 tahun lagi. Ya, hidup memang pilihan teman-teman, tetapi kita harus pandai memilih. Ya teman-teman, begitulah apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bagi kalian yang sudah terlanjur menjadi seorang karyawan, ya nggak apa-apa. Buat kalian yang sudah terlanjur menjadi seorang pedagang, ya juga nggak apa-apa. Jadi semuanya pekerjaan itu adalah berkah dan barokah. Jadi keputusan dan jalan hidup adalah kalian sendiri yang menentukan, dan semuanya pasti akan indah pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.